Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita siap beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama bersahati untuk memuliakan nama Tuhan. Roma 5 ayat 8-9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat karena kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita bersahati, kita naikkan pujian, pengagungan kita hanya bagi nama Yesus. Mari siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami beribadah hanya kepada Tuhan yang esa, hanya kepada Tuhan segala Tuhan, hanya kepada Allah kami yang hidup. Kami siapkan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau Allah yang memulai segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kau yang kami sembah, Kau yang terindah Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita, mari kita agungkan Dia. Segala puji syukur bagimu, hormat kemuliaan bagimu Yesus. Kau yang layak terima pengakuan, Kau yang layak terima sembah kami. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Biar Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang diagungkan selamanya Yesus. Terpujilah namamu kudus Tuhan. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami agungkan namamu Tuhan. Allah yang menyelamatkan hidup kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna Yesus, Allah yang menolong hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Sekarang bara 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 bara. Sekarang lera la 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 la. Sekarang lera lera bara 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 bara. Sekarang lera lera bara 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 bara. Sekarang la 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 lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Oh, haleluya Tuhan, Kau yang ditinggikan, diagungkan Yesus. Sempurnalah karya salib-Mu Tuhan. Kaulah yang menyertai dan mengasihi kami Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Sekarang lera bara bara bara. Karena kasih-Mu Tuhan, karena penyelamat-Mu Tuhan. Sekarang lera bara 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 bara. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia,
kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terindah Yesus, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar firman Tuhan hidup memuaskan dalam kehidupan kita. Kami puas di dalam-Mu Yesus. Kami puas mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Mari sama-sama kita bersahati, biar pujian ini menjadi janji iman kita. Ingin selalu bersama dengan Tuhan kita. Kerinduanku selalu dekat-Mu Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Sama kita katakan, kerinduanku selalu dekat-Mu Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku Tuhan, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kau yang kami sanjung di tempat termulia Tuhan. Kau yang kami agungkan lebih dari segalanya Yesus.
Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami mau puas dalam firman-Mu, kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami diberkati oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam semangat, salam sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita belajar bersama dari bangsa Israel yang karena visi dari Tuhan, mereka keluar dari kenyamanan, keluar dari rutinitas untuk memulai satu petualangan iman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mereka keluar dari Mesir dan melewati berbagai macam pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Mereka lakukan karena apa? Karena satu hal, yaitu Tuhan memberikan kepada mereka visi, yaitu supaya mereka menyembah Dia. Demikian juga visi itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita menyembah Dia, supaya kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan itu kepada kita dengan lebih rinci, lebih simpel, yaitu supaya kita menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berpengaruh. Itulah visi yang sama-sama kita hidupi bersama untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita mau menjadi gereja yang sehat dan gereja yang bertumbuh. Nah, itulah yang kita akan sama-sama bicarakan pada pagi hari ini. Saya mulai dari firman Tuhan ayat 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti apa? Bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Tuhan menghendaki kita di dalam Dia bertumbuh. Bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin mengenal kebenaran, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kita terus bertumbuh. Hati-hati terhadap semacam mitos, begitu ya. Yang orang banyak nggak sadar bahwa itu tidak tepat. Satu anggapan yang bisa dibilang salah, begitu ya. Yaitu yang pertama, bahwa kekristenan itu tergantung lamanya waktu. Nah, tidak sepenuhnya benar, saudara. Tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Bisa saja orang sudah lama jadi Kristen, tapi sebetulnya dia tidak bertumbuh. Ya. Atau karena banyaknya pengetahuan. Karena banyak pengetahuan, maka orang berpikir dia kekristenan, kerohaniannya bertumbuh. Belum tentu. Ya. Kerohanian seringkali agak berbeda. Jadi pengetahuan yang banyak tidak menjamin orang itu bertumbuh di dalam hal rohani. Walaupun pengetahuan itu penting. Ada banyak orang yang tahu ini dibicarakan apa, tahu. Bicara apa, tahu. Tetapi pengetahuan dia tidak mengubah kehidupannya.
tidak membawa dampak bagi lingkungannya, dan sebagainya. Atau kekristenan tidak identik, kerohanian tidak identik dengan luasnya pergaulan kita. Walaupun di name list handphone kita itu penuh dengan name listnya hamba Tuhan, itu bukan jaminan bahwa kita adalah orang yang sudah bertumbuh secara rohani. Nah, jadi kerohanian itu penting untuk bertumbuh. Penting untuk bertumbuh. Nah, kita perlu membawa hidup kita dalam kedewasaan rohani yang siap untuk memuliakan Tuhan, siap untuk dipakai oleh Tuhan, siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membawa dampak kerajaan Allah bagi lingkungan kita. Kalau tidak, maka kekristenan yang tidak bertumbuh justru bisa membawa stres bagi kita. Kekristenan yang tidak bertumbuh mendatangkan kekecewaan yang dalam di hati kita. Karena itu ada banyak orang sebetulnya dia tidak bertumbuh secara rohani, tetapi dia tahu banyak, kenalannya banyak, pengalamannya banyak, tetapi semua tidak mengubah hati dan hidupnya, maka dia kecewa. Maka dia patah arang. Maka dia akhirnya undur diri. Berapa banyak orang misal berpikir, aku nih rajin berdoa. Tapi kenapa kok belum dijawab oleh Tuhan? Aku rajin berdoa dan tidak ada hasil dari doaku. Di mana Tuhan? Jangan-jangan sebetulnya ini hanya ritual yang gak ada artinya. Akhirnya dia meragukan Tuhan. Atau dia berpikir, kenapa ya? Aku sudah tekun membayar perpuluhan. Tapi kenapa bisnisku kok gak maju-maju? Kenapa bisnisku kok gak segera ngalamin terobosan? Padahal aku udah tekun dalam perpuluhan. Nah, mulai dia meragukan Tuhan. Atau aku nih rajin ibadah, rajin melayani, rajin berbuat segala sesuatu. Tapi kok jodoh gak datang-datang ya? Apa Tuhan gak lihat kerajinan saya? Ini menjadi bukti bahwa saudara, kerohanian kita belum bertumbuh dengan baik. Nah, kita perlu untuk bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh? Maka penting untuk kita belajar bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sebagai orang percaya. Maka penting untuk kita bertumbuh. Kita bertanggung jawab untuk diri kita. Oh iya, sama seperti dalam hidup kita. Oke, pada awal-awalnya aku segala sesuatu bergantung dengan pembinaku, bergantung dengan pemimpinku. Untuk urusan apa aku telepon dia, aku WA dia supaya didoakan, supaya dikonseling, supaya didukung dan sebagainya. Tetapi rasa tanggung jawab kita membawa kita untuk apa? Untuk mulai belajar, supaya kita mulai bisa belajar, berjalan sendiri, makan sendiri, bekerja sendiri. Seperti dalam hidup kita. Maka karena rasa tanggung jawab itu, maka kita mulai ikut pemuridan. Mempelajari pelajaran prinsip-prinsip Alkitab yang penting dalam hidup kita. Supaya setelah kita mengikuti pemuridan, kita tidak lagi bergantung dengan orang, tetapi kita bisa makan sendiri dari firman Tuhan. Kita bisa memilih mana yang benar dan yang salah dari kebenaran firman Tuhan yang kita kuasai dan kita mengerti. Melalui pergumulan kita bisa berdoa sendiri, kita bisa bergumul sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Tidak lagi bergantung dengan orang lain. Walaupun kita bagus untuk saling mendukung, tetapi kita menjadi pribadi yang tidak bergantung dengan orang lain. Rasa tanggung jawab itu mendorong kita untuk apa? Untuk mau berlatih, untuk mau diajar supaya kita menjadi kuat. Kita mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, kita berdoa bersama, kita melayani bersama, kita beribadah bersama. Sebagai rasa tanggung jawab kita
supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga mau melayani, mau mengerjakan pekerjaan Tuhan secara sukacita dan antusias, melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas pekerjaan-pekerjaan-mu. Jadi yang pertama, supaya kita bertumbuh, kita memiliki apa? Rasa tanggung jawab. Untuk kita bertumbuh, supaya dengan bertumbuh kita tidak bergantung, tidak menjadi beban bagi siapapun. Tapi yang kedua, yaitu kita menghargai kesempatan. Ya, menghargai kesempatan yang ada. Tentu doa sangat penting. Tetapi kalau kita sehat, kita masih kuat, kita masih lincah, kita masih bisa kemana-mana begitu, ya tentu kita tidak berkata, aku bagian doa aja deh, gitu ya. Bukan karena doanya itu jelek, bukan karena doanya itu kurang penting, tidak. Tetapi ya doa memang menjadi warna hidup kita. Tetapi ada bagian lain, pelayanan lain yang bisa kita kerjakan. Banyak kesempatan kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bertumbuh supaya kita bisa melayani. Supaya kita bisa melayani dipakai oleh Tuhan, maka penting kita apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 katakan demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, supaya kita bisa melayani, kita terus bertumbuh. Ya, kita terus bertumbuh. Kita adalah anak-anak Allah, dikatakan di dalam 1 Yohanes ini. Kita adalah anak-anak Allah, dan karena anak-anak kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bertumbuh melalui hubungan kita dengan Bapa kita. Kita bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Bapa. Tuhan Yesus memberikan gambaran ilustrasi seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Carang-carangnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak melekat dengan pokok anggurnya. Demikian juga dengan kita. Kita menerima pertumbuhan kita dengan kita apa? Melekat dengan pokok anggur. Kita melekat dengan Tuhan. Nah, dalam hubungan kita dengan Bapa ini, kita bertumbuh karena kita percaya kepada Dia. Kita bertumbuh karena kita percaya kepada Bapa. Betul? Masa depan kita percaya kepada Bapa. Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita percaya kepada Allah. Dia Bapa kita. Dia yang memberi pertumbuhan kepada kita percaya kepada Dia. Ya. Nah, hubungan dengan Bapa membawa kita mengasihi Dia lebih dari semua. Kita mengasihi Allah kita lebih dari semua. Kita tidak pernah berkorban sebagai beban karena kita memang mencintai, karena memang kita mengasihi. Ketika kita memilih ibadah, daripada memilih main ke mall atau pergi mancing atau apa begitu, itu bukan lagi beban bagi kita. Aduh, beratnya jadi Kristen ya. Minggu jam 10 harus ibadah.
Sementara teman-teman pada naik sepeda, aduh bisa sampai di sana, foto-fotonya di Instagram keren-keren. Aduh tapi ini harus ibadah nih jam 10. Kita tidak demikian, betul? Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai, kita tidak melakukannya itu sebagai beban. Tetapi justru sebagai wujud kasih kita kepada Allah kita. Dan hubungan kita kepada Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, membawa kita senang untuk mentaati Dia. Mentaati seluruh kehendaknya. Kehendaknya seperti kata Daud. Ya, aku senang dengan kehendakmu. I delight thy will. Aku suka akan kehendakmu. Aku suka akan kehendakmu. Ketaatan itu menjadi kesukaan bagi kita. Nah, supaya kita bisa bertumbuh, tentu kita memerlukan makanan yang sehat. Amin. Nah, supaya kita bertumbuh maka perlu makanan yang sehat. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 katakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita perlu susu yang murni, yang membawa pertumbuhan bagi kita. Bayi perlu susu murni dan Bapa menyediakan itu untuk pertumbuhan. Saya percaya Bapa kita juga menyediakan kebutuhan kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Bapa menyediakan makanan rohani bagi anak-anaknya di rumahnya. Betul? Bapa menyediakan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya di rumahnya. Karena itu penting bagi kita untuk punya rumah, ya, untuk tahu di mana keluarga kita dan kita makan dengan kenyang, dengan sehat daripadanya. Ya, nah, karena itu saya mendorong semua kita, ayo kita bertekun dalam mezbah keluarga. Di mezbah keluarga ada tuntunan untuk kita setiap hari makan makanan rohani bagi kita. Kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita supaya kita sama dengan sesama keluarga kita harmoni. Yang dibicarakan, yang dibaca, yang dipikirkan, yang didoakan sama. Kita bisa baca sendiri-sendiri dan kita merasa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi berbeda. Kalau apa? Apa yang kita baca beda dengan keluarga kita baca. Betul? Karena itu mezbah keluarga penting sekali. Lakukan dengan tekun, dengan rutin, bersama-sama. Sehingga bersama-sama kita bisa sharing apa pergumulan keluarga, apa target-target dalam jangka pendek, apa yang harus dikerjakan, dan seterusnya. Pemuridan. Nah, saya dorong pemuridan Bapak Ibu Saudara terutama yang baru ikut dalam kelas-kelas pemuridan yang diselenggarakan secara online. Ya, ini juga penting untuk kita bertumbuh. Renungan-renungan ibadah seperti sekarang, cell group ini penting sekali. Di sana kita kehidupan saling itu ada di cell group sana, di dalam doa bersama. Nah, ini makanan rohani yang disediakan di rumah kita oleh Tuhan. Tuhan membukakan itu bagi kita semuanya. Supaya kita apa? Bertumbuh secara sehat. Bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh. Yaitu apa? Yang pertama, tadi kita percaya ada Bapa. Bapa yang memberi pertumbuhan kepada kita. Bapa yang membuat kita
percaya kepada Dia, yang membuat kita mengasihi Dia, yang membuat kita taat kepada Dia. Di dalam keluarga ada Bapa. Ya. Nah, selain itu, supaya kita bisa bertumbuh, perlu apa? Makanan rohani yang sehat di rumah kita. Makanan rohani yang sehat di rumah kita. Tentu kita namanya hidup, kadang-kadang kita makan di rumah makan, kita makan di kafe, kita makan kalau ke mall, betul? Tapi porsi makan tetap apa? Yang sehat, porsi makan di rumah kita. Kita makan melalui mesbah keluarga, melalui kelas kelompok pemuridan, kelompok sel group, renungan-renungan di doa-doa kita dan sebagainya. Itu semua disediakan oleh Tuhan, menyatakan kepada kita supaya kita makan dengan sehat. Nah, dan yang ketiga, ada masa depan bagi kita. Tuhan akan membawa masuk ke dalam rencananya yang mulia bagi kita. Allah telah memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan kita supaya kita menggenapkan seluruh rencananya. Dan masa depan itu sungguh ada. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu, masa depan kita jalani sebagai apa? Yang pertama, sebagai bangsa yang terpilih. Kita menjalani masa depan, kita masuk ke masa depan sebagai bangsa yang terpilih, dipilih oleh Tuhan sendiri. Kita adalah imamat yang rajani, hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita adalah imam Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kita adalah bangsa yang kudus, bangsa yang spesial di mata Tuhan. Gereja Tuhan adalah bangsa yang kudus, yang spesial di mata Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Kita perlu menjadi orang percaya yang sehat dan bertumbuh. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Hidup kita ini bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup kita ini bukan hidup yang sekedar lahir besar, bekerja, terus punya anak, dan setelah itu menjadi tua dan mati, dan dilupakan. Tidak. Hidup kita ini bernilai kekal dan berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mau pakai kita semua untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Rencana Allah besar dan mulia bagi kita. Mari kita sambut dengan terus bertumbuh dan siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersiap. Jangan sia-siakan hidup kita. Mari sambut ini dengan antusias, dengan semangat. Karena Tuhan yang mulia, yang kudus, yang besar, yang memiliki malaikat, yang memiliki segala sesuatu. Tetapi Dia berkenan menyatakan anugerahnya kepada kita semuanya. Kita ini, gereja ini. Tuhan berkenan memberikan anugerahnya untuk memakai kita semua untuk alat kemuliaannya. Mari menjadi gereja yang sehat. Mari menjadi gereja yang terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Panggilan Allah sangat mulia bagi kita. Kita umat yang telah ditebus. Kita milik kepunyaannya sendiri. Allah memberikan tujuan hidup bagi kita.
yang mulia, yang berharga. Karena itu kita terus bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam anugerah-Nya, bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, dan terus bertumbuh di dalam rencana-Nya. Sampai Dia, Allah, dimuliakan di dalam seluruh hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita angkat pujian bagi Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, mari segenap hati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh Tuhan, jadilah rencana-Mu atas kami. Jadilah seluruh kehendak-Mu atas umat-Mu Tuhan, atas kami semua gereja-Mu Tuhan. Yesus, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang memanggil kami setia. Engkau Allah yang telah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau yang menyediakan segala sesuatu supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami melakukan seluruh kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau sendiri yang dimuliakan, Engkau sendiri yang ditinggikan dalam hidup kami, Engkau sendiri yang ditinggikan di negeri kami bahkan Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah hari-hari kami mau bertekun di dalam firman-Mu. Tidak bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa-doa kami, dan bertekun di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayanan kami, Engkau memberkati seluruh program kami, sehingga semuanya berbuah-buah dan untuk kemuliaan-Mu. Kami doa untuk seluruh jemaat, biar rasa lapar dan haus memenuhi hati dan pikiran kami semua untuk mengejar Engkau, mencari wajah-Mu, dan mengalami Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat seluruh jemaat-Mu, biar rasa lapar dan haus itu memenuhi hati pikiran kami semua. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami yang menjelang pilkada. Biar pilkada ini juga bisa dilakukan dengan aman, dengan damai, dengan rukun bersatu. Dan Engkau menetapkan pemimpin yang terbaik bagi kota kami. Bahkan di seluruh pilkada di seluruh Indonesia, Tuhan Engkau memberkati. Berkati Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan, dan seluruh komponen bangsa ini. Tuhan, kami Engkau persatukan dalam damai sejahtera-Mu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih, Engkau mulia Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Allah kita, Allah yang mulia, Allah yang layak menerima pujian hormat bagi kemuliaannya. Karena itu mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Tetap hati-hati, tetap sehat, tetap kuat, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Amin.